Puluhan mahasiswa turun ke jalan berunjuk rasa membela warga Wadas. Informasi tersebut kami rangkum dalam Prime Highlight. Saling dorong terjadi dalam unjuk rasa yang pecah di depan rumah dinas Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam unjuk rasa ini, massa menolak dinasti politik yang berpotensi terjadi di Sulawesi Tenggara. Situasi memanas saat ban yang dibakar justru ditendang mengarah ke pengunjuk rasa. Unjuk rasa ini pun nyaris ricuh setelah petugas keamanan memukul mundur mobil komando yang berupaya mendekat ke rumah dinas gubernur. Kami dirugikan, Pak. Kami dirugikan. Kami tidak bisa makan, Pak. Tolong Pak Jokowi. Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi. Emak-emak melancarkan protes setelah pembacaan berita acara putusan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Seirampah di Dusun 2 Desa Penggalangan Kabupaten Serdang Pedagai, Sumatera Utara di atas lahan yang akan dibangun jalan tol tebing tinggi Indrapura. Warga meminta Presiden Jokowi meninjau kembali harga tanah yang diterima warga tak sesuai dengan harga pasaran. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa dari PMII UIN Wali Songo menggelar long march hingga ke jalur Pantura, Semarang, Kendal. Unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas terhadap warga desa Wadas yang mendapat tindakan represif dari aparat setelah menolak pertambangan batu. Pengunjuk rasa bersih tegang dengan aparat saat memblokade jalur Pantura dan membakar ban di tengah jalan. Aksi blokade jalan pengunjuk rasa juga membuat macet jalur Pantura sehingga pengunjuk rasa juga terlibat adu mulut dengan pengendara. Unjuk rasa dilakukan ratusan warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat terdampak Bendung Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, warga berkesempatan dialog dengan anggota DPR yang melakukan investigasi ke Desa Wadas. Ratusan warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat terdampak Bendung Bener, Purworejo, Jawa Tengah melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa itu dilakukan sebagai tindak lanjut warga dalam memperjuangkan tanah terdampak bendungan yang dinilai masih berperkara secara hukum. Sementara itu, hari ini sebanyak 10 orang anggota Komisi 3 DPR berkunjung langsung ke Desa Wadas. Kunjungan dilakukan sebagai fungsi pengawasan. Para anggota DPR tersebut ingin mendengarkan secara langsung dari masyarakat terkait insiden di Wadas. Perwakilan dari paguyuban masyarakat diperkenankan berdialog dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Tentu harapannya sama agar penantian yang sudah cukup lama dari warga masyarakat yang terdampak bendungan, proyek pembangunan Bendungan Bener ini bisa segera terselesaikan. Amin. Kita sama-sama berikhtiar. Kami juga mohon doa, juga mohon diingatkan ya. Dalam kunjungannya, Komisi 3 juga ingin mengetahui secara langsung apakah aparat penegak hukum telah bekerja sesuai dengan SOP dan memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM. 64 warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah yang dipulangkan polisi tetap menolak pembangunan tambang. Sementara itu, situasi Desa Wadas kondusif dan petugas masih berjaga di sejumlah titik. Nama Desa Wadas mencuat dan tengah menjadi sorotan nasional lantaran adanya polemik rencana pembangunan Bendungan Bener. Sebelumnya 2 hari lalu pengukuran tanah untuk proyek Waduk Bener di Desa Wadas mendapat penolakan dari warga. Pasalnya rencana pembangunan Bendungan Bener dengan material batu andesit yang akan ditambang dari Desa Wadas dikhawatirkan akan merusak sumber mata air dan sawah. Mereka takut kehilangan mata pencahariannya sehari-hari sebagai petani. Situasi pun memanas, kericuhan tak terhindarkan.
Aparat yang diterjunkan ke lokasi menangkap puluhan warga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas insiden di Desa Wadas. Ia juga mengatakan akan bertanggung jawab dan meminta kepolisian melepaskan warga yang ditangkap. Saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo atau khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hanya yang di lokasi belum diulangi. Normal dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya. Sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Namun Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Muhammad Isnur menyebut penjelasan Mahfud bahwa tidak ada kekerasan terhadap warga di Desa Wadas kemarin tak sesuai fakta. Polisi kan jelas, dia harus ada akses legalitas, harus ada akses necesitas, harus ada akses proporsionalitas. Jadi setiap tindakan harus terukur, harus punya dasar hukum, harus punya kepentingan apa untuk melakukan tindakan. Nah, warga menganggap orang yang mau pergi kerja tiba-tiba ditangkap, dia hilang. Kemudian polisi memverifikasi ada di kantor polisi, itu yang kemudian terlihat. Tapi proses penangkapannya sendiri sudah salah. Kalau Pak Mahfud bilang tidak ada penyiksaan, tidak ada pelanggaran, jelas pelanggarannya sejak awal. Akhirnya 64 warga Desa Wadas Kecamatan Bener Purworejo, Jawa Tengah yang sebelumnya ditangkap dibebaskan polisi. Mereka dipulangkan menggunakan bus sambil membawa bingkisan dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi sebagai bentuk permohonan maaf. Namun meski telah dibebaskan, ke-64 warga Wadas tersebut menyatakan tetap menolak tambang di desanya. Seperti apa sebenarnya bendungan bener yang ditengarai menjadi pemantik polemik di Desa Wadas? Ainus Prime kembali usai jeda.